Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa lagi dalam sharing ilmu dan pengalaman bersama RFND Channel. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait analisa SWOT. Untuk memulai satu usaha, kegiatan, atau proyek, sebaiknya kita melakukan penilaian terhadap kondisi internal dan eksternal dari berbagai kegiatan tersebut. Salah satu alat analisa yang dapat digunakan adalah melalui analisa SWOT. Apa itu SWOT? SWOT adalah sebuah instrumen yang dapat digunakan sebagai alat analisa, mengukur kekuatan dan kelemahan secara internal, dan memprediksi peluang dan tantangan eksternal apabila hendak melakukan suatu kegiatan atau melaksanakan sebuah proyek. Nah, bicara aspek internal dan eksternal, SWOT memberikan gambaran bahwa dalam aspek eksternal itu kita mengukur strength, kekuatan yang kita miliki, dan juga mengukur weakness, kelemahan atau kekurangan kita. Nah, secara eksternal kita memprediksi dan memperhitungkan opportunity. Opportunity itu adalah peluang yang ada ketika kita melakukan suatu kegiatan atau proyek tersebut. Kemudian secara eksternal juga ada threat. Threat itu adalah ancaman atau tantangan yang mungkin kita hadapi ketika melaksanakan proyek tersebut. Jadi SWOT itu merupakan kependekan dari kata strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, kemudian apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau tantangan suatu pekerjaan atau proyek yang akan dilaksanakan. Nah, analisis ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk untuk kegiatan pribadi sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana melakukan analisis SWOT? Tadi di awal kita sudah menyebutkan secara internal itu ada aspek strength analysis. Dalam strength analysis adalah melakukan analisa, mengukur, dan menginventarisir berbagai kekuatan yang dimiliki dalam melakukan satu kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan. Tentu saja ini lebih menekankan kepada kapasitas personal. Itu kalau kita ukur dalam konteks personal. Kalau dalam konteks badan, organisasi, atau apa, kita mengukur keunggulan kita apa. Keunggulan organisasi kita apa, keunggulan perusahaan kita apa, keunggulan lembaga kita apa. Kita mengukur dari aspek itu. Ya, misalnya sebuah perusahaan sudah punya pengalaman banyak, memiliki sumber daya SDM yang tinggi, kemudian punya portofolio yang bagus. Nah, itu namanya kita mengukur strengths. Jadi, itu yang disebut dengan strength analysis. Jadi, dalam hal ini, ukurlah seberapa kelebihan atau kekuatan yang kita miliki untuk melaksanakan program atau proyek yang kita peroleh atau yang kita rencanakan. Kemudian, aspek kedua secara internal itu adalah weakness. Jadi kita melakukan weakness analysis. Di sini dimaksudkan melakukan analisa dan identifikasi terhadap kelemahan atau kekurangan untuk melakukan sesuatu. Nah, secara pribadi ya mungkin kita misalnya jaringan yang sedikit, kemampuan kita yang tidak terlalu kuat, itu yang kita sebut dengan kelemahan. Nah, secara kelembagaan bisa jadi pengalamannya perusahaannya belum pertama berdiri, kemudian badan hukumnya baru belum terpenuhi semuanya,
Nah, itu aspek weakness. Jadi kelemahan kita ukur. Itu yang nama dengan weakness analysis. Nah, kemudian secara eksternal kita sebut ada opportunities analysis, yaitu melakukan analisa dan inventarisasi peluang yang ada dalam melakukan satu kegiatan atau proyek. Misalnya ada hubungan yang baik, jaringan baik kita dengan orang lain, dengan pihak yang akan kita ajak bekerja sama, atau yang akan memberikan program atau proyek kepada kita. Kemudian ada peluang bahwasanya hanya perusahaan kita atau kita pribadi yang punya kualifikasi itu disebut dengan peluang. Kemudian ada kesempatan atau waktu yang memungkinkan kita untuk melakukan itu. Jadi itu adalah opportunity analysis. Jadi kita menginventarisir peluang apa saja yang ada ketika kita melaksanakan proyek tersebut. Kemudian ada aspek eksternal yang berikutnya, yaitu threats analysis. Bahwa kita melakukan analisa dan identifikasi terhadap ancaman atau tantangan yang untuk melakukan satu kegiatan. Jadi kita kaji, kita ukur apa kira-kira ancaman yang akan kita hadapi, apa tantangan kita kalau kita melakukan kegiatan tersebut, mengambil proyek tersebut. Itu yang disebut dengan threat analysis. Kita menginventarisir selengkap mungkin sehingga nanti itu berguna ketika akan melakukan atau melaksanakan proyek yang kita peroleh atau yang kita ajukan kepada pihak pemilik proyek. Nah, itu bagaimana melakukan strateginya. Nah, ada strategi yang kita harus susun setelah kita melakukan analisa SWOT, analisa terhadap strengths atau kekuatan, analisa terhadap weakness atau kelemahan, analisa terhadap opportunities atau peluang, analisa terhadap threat, ancaman atau tantangan. Nah, untuk menindaklanjuti berbagai analisa tersebut, perlu ada strategi. Nah, strateginya adalah yang pertama strategi SO namanya, SO strategi. Kemudian yang kedua ada ST strategi. Yang ketiga ada WO strategi. Dan yang keempat ada WT strategi. Nah, kita bahas satu persatu. SO strategi adalah bagaimana kita memaksimalkan kekuatan yang kita miliki tadi yang setelah kita inventarisir untuk meraih semua peluang. Nah, ini yang disebut dengan SO strategi. Perlu mengkombinasikan, perlu menyatukan kekuatan yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki dengan peluang yang ada. Jadi itu yang disebut dengan SO strategi. Kemudian ada ST strategi. ST strategi itu adalah memaksimalkan kekuatan untuk mengantisipasi berbagai ancaman dan tantangan. Jadi ini adalah kombinasi antara kekuatan yang kita miliki untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang mungkin muncul atau yang mungkin akan kita hadapi dalam melaksanakan proyek atau kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga adalah WO strategi. WO strategi ini bagaimana kita melakukan perbaikan atau memperbaiki segala kelemahan untuk mendapatkan berbagai peluang yang ada. Jadi kalau seandainya keterampilan yang kita miliki belum mumpuni untuk mengambil peluang, maka perbaikan terhadap keterampilan itu wajib kita lakukan. Itu yang disebut dengan WO strategi. Dan yang terakhir adalah ada disebut dengan WT strategi. WT strategi adalah memperbaiki segala kelemahan untuk menghadapi berbagai tantangan. Nah, ini adalah strategi analisis SWOT yang bisa kita pakaikan, yang bisa kita gunakan ketika kita melaksanakan program, kegiatan, atau proyek dalam hal bisnis sekalipun. Nah, tadi kita sudah melakukan analisis terhadap SWOT.
strengths, weakness, opportunities, dan threat. Kemudian kita juga sudah mencoba menurunkan menjadi strategi-strategi analisis SWOT. Nah, dalam menyusun strategi analisis SWOT yang telah kita lakukan tadi, kita tuangkan dalam kertas kerja analisis sebagai bahan dalam menyusun program dan unit-unit kegiatan. Program dan unit-unit kegiatan inilah nantinya yang harus dilaksanakan untuk memaksimalkan kekuatan, mengoptimalkan peluang, memperbaiki kekurangan, serta mengantisipasi tantangan dan ancaman. Demikian sahabat sekalian, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Tonton dan ikuti terus Eri Effendi Channel dalam sharing ilmu dan pengalaman. Terima kasih. Wassalam.